Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Sulfi Sofiana dalam podcast Ramadan Islam dan Wanita. Nah, senang sekali Tribuners bisa menyapa kalian semua. Saat ini kita akan membahas hal penting bagi khususnya untuk ibu hamil nih. Karena saat ini kita kedatangan narasumber yang sedang ahli di bidangnya, yaitu Ibu Rahmawati Ika Sukarsih, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, yang juga merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bu Ika ya Bu ya panggilannya. Iya. Bu Ika ini juga salah satu pengurus aktif di Ikatan Bidan Indonesia cabang Surabaya. Nah, mengulik tentang ibu hamil nih Bu ya. Untuk kita ketahui sebenarnya kewajiban puasa ini kan wajib untuk semua umat muslim yang sudah balik. Nah, untuk ibu hamil sendiri ini kan punya tantangan tersendiri ya. Dia harus menjaga asupannya tetap maksimal untuk buah hatinya yang ada di perutnya gitu kan. Tapi dia juga harus menahan lapar nih Bu ya. Apa sih Bu tantangannya dan sebenarnya hukumnya sendiri seperti apa bagi ibu hamil nih? Tantangan bagi ibu hamil sendiri itu memang suatu kondisi yang dia harus di saat kehamilan dia harus beradaptasi dengan perubahan metabolis, dengan kondisi tubuhnya, dengan untuk bagaimana dia harus menjaga kesehatan janinnya. Di mana satu sisi dia juga harus menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Tentunya dia harus memiliki persiapan tersendiri sehingga dapat menjalankan peran ganda bagi dirinya, baik secara keimanan, ibadah, dan juga tanggung jawabnya dia sebagai seorang ibu yang harus melahirkan bayinya tentunya dengan kondisi yang sehat. Terus untuk asupannya, kalau orang biasa kan udah biasa ya makan satu porsi untuk sahur, terus buka puasa juga. Wah, kalau kita kan kalau yang tanpa ada halangan dan kondisi khusus kan apa saja dimakan Ibu. Kalau ibu hamil gimana Bu? Ada trik khusus nggak? Sebenarnya kalau ibu hamil juga tidak ada masalah sama dengan kita, kecuali pada ibu hamil dalam kondisi tertentu di mana dia ada mungkin ya kita tidak tahu ya Mbak ya. Yang namanya orang itu hamil sebenarnya itu kondisi yang fisiologis atau normal bagi setiap wanita, bahwa siklus hidup dari kehidupannya itu adalah dia harus hamil, bersalin, melahirkan nifas, itu kan kondisi yang normal aja. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada penyerta yang mendampingi. Samanya dengan kita itu kan wanita itu memang ya seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat kita akan mengalami kondisi yang tidak tahu itu batuk pilek, demam, itu kan penyerta. Sama ibu hamil juga seperti itu, bisa saja dia akan di saat kehamilannya dia ada penyerta komplikasi yang lain, misalnya dengan diabetes, dengan penyakit-penyakit lain yang memang bisa mempengaruhi kondisi kesehatan bagi ibu dan janinnya. Tapi amannya gitu bisa puasa di usia kehamilan keberapa Bu? Semua aman sepanjang memang kita persiapkan dulu ibunya. Ketika dia di trimester 1, 0 sampai 3 bulan dia tidak mengalami mual muntah, dia merasa enjoy, bisa makan, maksudnya tidak ada pantangan ya tentunya ya, dan dia tidak ada keluhan yang berlebihan, dia bisa puasa. Di trimester 2 saat dia 4 sampai 6 bulan, dia sudah mulai beradaptasi, dia sudah moodnya sudah bagus, juga bisa puasa. Apalagi semester akhir juga boleh. Cuman memang trimester 3 itu rawan ya, rawannya tuh khawatirnya ketika dia sudah kondisinya yang memang menurun, ya memang jangan puasa. Khawatirnya takut nanti ada kelahiran prematur. Memang ada penelitian yang menyatakan bahwa ibu hamil itu berpotensi mengalami kelahiran prematur ketika berpuasa. Makanya kan harus ada cek dulu, kuat enggak sih. Kalau misalnya nawaitunya dari pagi saya bisa berpuasa, ya udah sahur. Tapi di tengah perjalanan ternyata pusing, terus lemah, saya merasa nggak fit, ya sudah bisa membatalkan. Toh tidak ada kewajiban yang mutlak gitu ya. Wanita hamil itu berpuasa, ada fidyah yang memang meringankan. Karena kondisinya kan memang tidak semua ibu hamil bisa stronger, bisa kuat seperti itu. Terus kalau orang biasa kan makan biasa ya. Nah kalau ibu hamil kan asupannya buat janin juga nih Bu. Ya. Ada trik khusus nggak atau asupan tambahan yang perlu diperhatikan gitu? Atau dia harus makan 2 porsi besar gitu waktu sahur gitu? Trik khusus tidak ada. Kalau misalnya ibu hamil disuruh makan 2 porsi sekaligus tentu tidak bisa. Kenapa? Karena dalam perutnya sendiri sudah ada massa, yaitu janinnya yang memang sudah menekan lambung tuh otomatis ya. Makanya dirubah. Dia harus makanan yang benar-benar berkualitas, tinggi kalori, tinggi protein terutama ya, dan mengandung serat yang tinggi. Jadi ketika protein berada masuk ke dalam tubuh kita, dia mencernanya lebih lama. Serat pun juga akan masuk ke dalam lambung dengan posisi dalam lambung itu prosesnya untuk pengurangannya lebih lama. Jadi memperlama ibu dalam kondisi yang
kenyang. Protein asupannya lebih banyak. Kenapa? Nanti mempertahankan waktu laparnya menjadi lebih lama. Kalau protein sama serat berarti apa? Daging, telur? Boleh sepanjang ibunya tidak ada alergi daging, ikan, telur. Seratnya nanti bisa diambil dari sayur dan buah. Seperti itu. Kalau idealnya telur nih, misal bukan paling gampang ditemukan nih. Telur gitu 1 biji aja atau gimana idealnya? Kalau ibu hamil nggak ada yang harus 1 biji, sepanjang ibunya mau, nggak masalah. Kenapa? Karena memang telur itu kan isinya ada albuminnya, ada proteinnya yang memang Kompleks ya? Kompleks. Selain itu kan juga saat ini melihat kondisi ekonomi kita ya, yang paling mudah dan murah. Murah menurut kita mungkin ya, bagi orang lain mungkin saya bisa makan telur itu sudah alhamdulillah gitu ya. Jadi ya mungkin tidak ada batasan untuk telur itu. Karbohidrat perlu ditambah atau biasa aja yang tambah protein? Karbohidrat secukupnya saja. Kecuali dia ibu hamil ini memiliki riwayat penyakit diabetes gitu ya. Jadi yang memang harus dikurangi. Jangan sampai ketika sudah beduk maghrib kita lepas kontrol, akhirnya yang manis-manis masuk, karbonnya masuk, ya itu akan menyebabkan lonjakan gula darah. Berarti yang diatur bukan cuma saat sahur ya Bu ya? Iya. Waktu berbuka juga. Betul. Pemilihan jangan banyak jangan banyak es sirup nih, jangan banyak es sirup ya ibu-ibu hamil ya. Terus ada nggak sih Bu? Kan biasanya tuh gampang terdehidrasi ya. Kalau orang biasa aja haus banget, lemes banget gitu kan. Kalau ibu hamil ada minuman berapa banyak yang harus dikonsumsi gitu saat sahur dan berbuka? Ya, pada dasarnya setiap manusia itu kan dia harus konsumsi cairan itu minimal 2 liter per hari. Nah untuk ibu hamil ya sama, sebenarnya tidak ada perbedaan bahwa ketika hamil tidak hamil tentunya pola saja yang harus kalau misalnya diatur gitu ya. Kalau tidak hamil kita bisa minum banyak, ibu hamil minum banyak sedikit dia sudah merasa penuh. Nah itu jadi diatur saja polanya, 2 gelas pas saat berbuka sampai malam mau tidur, nanti dicoba lagi mau tidur minum lagi, nanti sahur 2 gelas, minimal 2 gelas lah. Jadi harapannya 1600 cc itu terpenuhi, harapannya tidak dehidrasi dan membatasi aktivitas. Harapannya kalau orang ini ya, mungkin ibu-ibu yang seperti kita aktif pekerja gitu ya, oh saya hamil saya bisa ngapain aja, boleh, cuman dalam kondisi hamil berpuasa, aktivitas terutama di luar ruangan yang terkena sinar matahari dicoba untuk dikurangi supaya tidak terlalu dehidrasi. Selain air putih, saya tuh sering dengar minum rendaman air kurma. Sebenarnya ada penelitian khusus nggak Bu? Katanya kan itu bisa menekan rasa lapar gitu buat ibu-ibu hamil gitu. Kalau rasa lapar itu tergantung ya Mbak. Tapi yang dilihat cuma hanya air kurma itu kan isinya glukosa. Nah bagi orang-orang yang memang pengendalian sepanjang ibunya tidak memiliki diabetes tidak ada masalah. Tapi ketika sudah ada diabetes, kita juga harus mengatur konsumsi gulanya toh. Di nasi sudah ada berapa kalori, di kurmanya sudah berapa kalori. Nah itu yang perlu dikhawatirkan, dari situ yang harus dijaga. Kalau sepanjang ibu hamil tidak ada pantangan atau tidak ada kondisi medis tertentu, medis tertentu bisa saja, nggak apa-apa. Cuman memang ya harus jangan sampai, karena perempuan yang hamil itu kan memang sangat beresiko. Pernah ada suatu kasus itu tanpa ada ini ya, penyakit penyerta atau apa, tiba-tiba dia kondisi hamil dia mengalami diabetes gestasional yang hanya muncul pada saat dia hamil karena terlalu banyak konsumsi gula tadi. Gitu. Dan itu bisa nurun nggak sih Bu ke janin nantinya? Kalau menurun itu bisa dilihat dari atasnya dulu. Jadi sebenarnya penyakit diabetes. Diabetes itu kan juga karena memang ada faktor genetik. Jadi orang-orang yang dengan pola hidupnya suka yang manis-manis itu memang bisa kecenderungan juga akan menimbulkan penyakit diabetes itu sendiri. Terus untuk vitaminnya Bu, masih tetap harus dikonsumsi sesuai dosis atau gimana? Untuk ibu hamil, saran ya tetap vitamin harus diminum sesuai dengan anjuran. Asam folat ya? Asam folat, sulfat sferosus, tambah besi itu, tablet tambah besi itu ya, itu yang memang wajib dikonsumsi setiap hari. Idealnya kalau zat besi, tablet zat besi sama itu waktu sahur atau berbuka?
Kalau untuk tablet tambah besi ya, sulfasferosus itu Fe itu minumnya malam hari. Kenapa? Karena akan menimbulkan terutama reaksi mual. Jadi kalau misalnya trimester 1 diupayakan tetap malam hari. Nah, kenapa sih kita itu membuat malam hari itu dengan selain efek menekankan efek samping itu juga nantinya itu ibunya terbiasa minum sebelum tidur. Karena memang rasanya agak kurang enak ya bagi ibu hamil, terutama ibu hamil yang kadang-kadang ada rasa mual, sensitifnya gitu sensitifnya ya, Bu, ya. muncul tuh kan malah nggak terminum ya. Jadi harapannya ketika dia minum habis itu terus dia tidur. Nah, kondisi yang memang kalau memang tablet F itu memang program pemerintah yang setiap ibu hamil itu minimal minum 90 tablet selama 1 siklus kehamilannya itu. Kenapa? Karena memang pada trimester kedua itu ada terjadi hemodilusi, ya, di mana darah itu dilakukan pengenceran besar-besaran dan memang ibu akan jatuh dalam kondisi yang anemi. Apalagi dengan kondisi yang berpuasa, ibu di trimester 2 tidak minum tidak minum tablet tambah besi dan pemenuhan pola nutrisinya tidak bagus, ibunya juga akan berbahaya bagi kesehatan ibu dan jadinya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau suplemen nggak perlu ada tambahan lagi ya, Bu ya? Sudah suplemen yang dari bidan, puskesmas atau dokter aja itu ya? Iya, udah cukup itu. Nggak perlu ada tambahan lagi gitu? Udah cukup. Tidak, ibunya juga makanan yang bergizi, yang sehat itu pun sudah cukup. Nggak perlu mahal kan? Makan itu tempe, tahu, itu kan juga sudah mengandung protein. Setelah menjalankan puasa dengan persiapan seperti itu, konsultasi dengan dokter juga, kira-kira seurgen apa sih kondisi ibu hamil yang harus nih dibatalin puasanya gitu? Nah, kondisi ketika pada saat ibu sudah mengalami pusing, sudah mulai lemes, nah itu sudah jangan dilanjutkan. Segeralah untuk membatalkan puasa, minum dengan air yang mungkin manis sedikit ya, jangan berlebihan. Setelah itu batalkan sudah, jangan dilanjutkan. Takutnya nanti malah ibunya pingsan atau yang kondisi-kondisi tertentu yang memang membuat ibunya itu dan janinnya dalam kondisi yang memang lebih berbahaya. Jadi ibu hamil setidaknya harus tahu kondisinya sendiri ya, Bu ya. Soalnya kan kalau orang puasa kan pasti lemes ya. Pastinya itu ya. Jadi di kondisi saat mungkin jantung ada berdebar juga gitu atau gimana, Bu? Yang biasanya sering itu karena saya juga pengalaman, saya juga seorang perempuan yang sudah hamil 2 kali gitu ya. Waktu saya berpuasa, sahur ikut sahur. Tapi ketika mau setelah beraktivitas, apalagi dengan cuaca yang seperti ini panas gitu ya, mata menjadi berkunang-kunang, pusing, terus gelap, sudah kayak mau pingsan ya sudah. Itu sudah harus segera dibatalkan. Minum air putih, hangat, dingin, tergantung biasanya, ibunya tergantung seperti ibunya apa, maunya apa. Karena pada saat hamil itu memang kondisi yang ini ya, yang memang sudah gangguan khusus buat ibunya lah. Jalur khusus kalau udah hamil itu memang sudah. Karena ada slogan yang begini, saya pernah ketemu dengan seorang sama tenaga kesehatan gitu ya. Ibu hamil itu sudah kondisi yang ibaratnya jalan tol. Mau makan boleh sepanjang dia tidak ada penyerta gitu ya. Kenapa? Karena kehamilan sendiri itu sudah merupakan beban bagi dia. Ya walaupun diinginkan ya, tapi dia harus membawa, untuk tubuhnya. Untuk tubuhnya, untuk psikologisnya dia sudah merasa aduh, bagaimana kok? Makanya perlu dipersiapkan itu. Jadi ketika dia dalam kondisi berpuasa yang mungkin dia mengalami kelelahan, dia mau minum es, mau minum hangat, mau minum apa, silahkan bebas saja. Tapi jangan terlalu yang over. Harus tahu kondisinya sendiri itu. Terus untuk biar nggak sampai kejadian kayak gitu tadi memang harus dikurangi intensitas keluar gitu ya, Bu ya? Atau bisa tetap olahraga mungkin, Bu? Olahraga boleh, tapi tidak yang ini ya, yang terlalu berat ya. Karena walaupun tidak berpuasa, ibu hamil pun juga olahraga boleh, tetapi yang memang khusus untuk ibu hamil. Karena olahraga sendiri ketika berlebihan juga bisa merangsang kontraksi dan bisa melahirkan prematur. Contohnya apa, Bu? Olahraga dengan jalan kaki? Oh, yoga. Yoga, latihan teknik pernafasan, itu kan sudah cukup. Kalau hanya untuk apa ya? Sebenarnya kalau ibu hamil memang yang penting yaitu persiapan untuk melahirkan teknik relaksasi, terus pernafasan, seperti itu. Itu di semester berapa? Kalau yoga biasanya semester 3 ya, Bu ya, baru bisa ya? Semester 3. Trimester 2 sudah bisa dimulai. Kalau bisa. trimester 1 itu kan rawannya takutnya itu ada apa ya, keguguran apa terlalu ini ya. Jadi kalau sepanjang dia tidak ada yang namanya
kontraksi, bisa di trimester 2. Justru malah di bidan-bidan tuh ada yang kelas hamil itu. Yoga di senam yoga, senam hamil di bidan itu sudah diajarkan. Harapannya apa ya? Ibu itu bisa melahirkan dengan mudah. Kenapa? Karena memang melahirkan itu kan apa ya Mbak Sylvia? Tidak ada teorinya ya, tidak ada bukunya ya. Dan itu kita sendiri yang mendapatkan harus pengalaman. dipersiapkan Kita sendiri. sendiri yang menyiapkan itu gitu loh. Dan pengalamannya belum tentu orang lain itu sama dengan pengalaman yang akan kita hadapi itu. Nah itu kita kalau di kebidanan diajarkan bagaimana ibu hamil yang akan menghadapi persalinan itu, kalau mau bersalin bagaimana prosesnya dijelaskan. Dan olahraga untuk persiapan hamil ini juga sebenarnya aman selama puasa. Iya. Karena memang tidak membutuhkan kalori banyak gitu. Iya. Lebih ke teknik. Ke teknik saja, karena memang kita fokusnya nanti ketika persiapan persalinan, jangan sampai ibunya ketika proses persalinan ada panik. Nah itu yang akan kepanikan ibu terhadap proses persalinan itu sendiri akan menghambat. Karena memang ada, kalau di persalinan itu ada 5P, power, passage, passenger, psike, dan penolong. Kalau secara psikis ibunya sendiri sudah panik, sudah ini, maka akan terjadi permasalahan sendiri dalam proses persalinan itu. Jadi sebenarnya ibadah puasa ini sama sekali tidak mengganggu persiapan melahirkan ya Bu ya? Tidak ada. Justru kalau memang di manajemen dengan baik, semuanya masih bisa dilakukan. Bisa. Termasuk asupan gizinya, olahraganya itu ya. Oke. Justru malah kalau berpuasa itu lebih kita itu merasa ke psikologisnya ya. Supaya tidak ada ini ya, tidak ada komplikasi ya. Ibunya menjadi lebih tenang, mendekatkan diri sama Allah sambil berdoa. Harapannya kan tentunya ibu hamil itu memiliki harapan, saya bisa melahirkan dengan spontan, tanpa ada halangan, anak saya sehat. Nah di momen Ramadan ini kita bisa lebih mendekatkan pada Allah. Harapannya itu bisa kita panjatkan. Ngomongin ibadah nih Bu, berarti kan biasanya sebagai umat muslim banyak ibadah-ibadah sunnah atau ibadah-ibadah tambahan yang dilakukan nih selama Ramadan kan. Bisa jadi dia sholat tahajud atau mungkin sholat sunnahnya ditambah gitu ya Bu ya. Belum lagi ada dia ingin berdoa waktu di malamnya gitu kan. Sebenarnya ada batasan nggak sih buat ibu hamil? Barangkali dia butuh waktu tidur yang lebih maksimal di malam hari atau jangan terlalu diforsir untuk gerakan sholatnya atau gimana Bu? Kalau ibadah sholat sih sebenarnya nggak ada masalah, justru malah pola istirahat yang harus diatur itu sepanjang ibu, kalau misalnya siang, harapannya ada waktu kurang lebih 1-2 jam lah ibu untuk bisa beristirahat, entah itu tidur, entah dia hanya rebahan, yang penting tidak beraktivitas. Nah untuk malam, harapannya jam 9, 10, ibunya sudah harus bisa istirahat, dan itu diupayakan paling tidak sampai jam 3 gitu ya, kan 6 jam, 6-7 jam dia beristirahat, insya Allah jam 3 dia bisa sholat tahajud, sebelum bisa sahur gitu ya. Sebelum sahur itu kan lebih makbul gitu ya. Jadi bisa ibadah dengan baik, dia juga bisa melaksanakan tugasnya untuk sebagai ibu hamil, untuk misalnya mau puasa, mau apa dengan aktivitasnya, dia istirahatnya sudah terpenuhi dengan bagus. Jadi habis taraweh nyiapin sahur langsung tidur aja gitu ya Bu ya? Ya, kurangin nonton drakornya ini. Nah, Bu, drakornya itu jangan sampai banyak-banyak gitu ya. Bener. Berubah sekarang. Bener. Oke, siap. Salah satu yang jadi kekhawatiran biasanya ibu hamil kan dengan kondisi yang baru di saat puasa, dengan manajemen yang berbeda lagi. Biasanya kan ibu tuh rawan stres, jangan bilang psikis gitu ya. Ada nggak sih Bu tipsnya biar ibu-ibu ini bisa manajemen stresnya dengan baik gitu? Pada dasarnya setiap manusia itu mesti ada stres, karena memang kita hidup di dunia itu mesti akan ada masalah. Nah, itu yang perlu diselesaikan. Tetapi ibu itu butuh seseorang, atau untuk menghadapi stres nggak mungkin kita sendiri. Selain kepada Allah, tentunya kita butuh teman untuk menyelesaikan ya. Nah, carilah teman yang memang bisa dijadikan partner atau tempat curhat. Ya, saya punya masalah ini. Harapannya dia bisa menyelesaikan. Jangan sampai stres itu terpendam sendiri, yang akhirnya membuat dirinya menjadi sakit. Seperti itu. Jadi support system memang tetap ya, harus ada saat puasa suami. Nah, suami, ibu, keluarga itu kan memang butuh sekali dukungan untuk dia bisa melakukan di momen Ramadan untuk bisa ibadah dengan dukungan suami. Ayo kamu bisa melakukan ini. Itu kan ada seperti semangat gitu ya. Oh, aku pasti bisa. Walaupun repotnya hanya kamu jempol. Itu kan sudah belum lagi nanti ada buket atau apa gitu ya. Itu kan sudah dengar bapak dengar. Nah, gitu kan. Walaupun cuman
ya tidak semua orang mungkin bisa mendapatkan buket gitu ya. Iya, benar, Dapat, benar. wih kamu hebat, kamu jempol, kamu bisa melakukan seperti ini. Anak kita nanti jadi orang yang soleh. Dapat afirmasi Nah, dari itu kan dukungan keluarga tuh. pengakuan kepada ibu hamil. Jadi, oh ternyata saya bisa, dan itu membangun kepercayaan dirinya. Barangkali kan soalnya mungkin ibu hamil ada kekhawatiran nanti kalau aku puasa nggak kuat, nanti janinku kenapa. Support system dari keluarga ini dan pastinya tidak memaksa ya ibu ya. Iya. Nah yang terlebih lagi kan Allah itu sesuai dengan penafsiran kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita sudah negatif thinking, nah itu yang akan terjadi. Makanya kita bagi ibu hamil yang ingin berpuasa, semangat, saya bisa, saya tetap mampu. Nah, jalani ibadah puasa seperti biasanya. Tentang nanti di tengah perjalanan kondisi kita bagaimana, melemah, kita nggak kuat, kita bisa hentikan itu, tetapi setidaknya kita sudah dapat pahala niat kita untuk beribadah. Penutup nih Bu, pesan khusus buat ibu-ibu hamil yang sekarang ini sudah menjalankan puasa nih Bu, supaya ibadahnya dapat, sehatnya dapat, gitu kan Bu. Apa nih Bu kesannya buat para ibu hamil? Atur pola makan yang pertama. Pastikan kondisi kesehatan ibu itu mampu atau bisa untuk digunakan atau dalam melakukan ibadah berpuasa. Yang kedua, pastikan tidak ada penyakit penyerta atau kondisi yang memang dilarang untuk berpuasa. Nah, untuk tahu itu ibu harus melalui konsultasi dulu ke bidan, ke dokter bahwa ibu hamil boleh berpuasa. Selanjutnya, jaga pola makan, atur pola makan. Tingkatkan asupan protein, yang makanan yang mengandung serat, jaga pola aktivitas, serta jaga waktu untuk beristirahat yang cukup. Oke, siap. Manajemen dan support sistemnya juga Ya, diharapkan. itu harus penting memang. Terima kasih ya Bu Ika. Membuka wawasan kita tentang bagaimana sih persiapan ibu hamil, khususnya buat Tribuners sekalian yang bukan cuma ibu hamil nih, buat support system bapak-bapak, ibu dan keluarga sekalian ya Ibu ya. Semoga materi kita kali ini bisa memberikan wawasan yang lebih dan bermanfaat bagi Tribuners sekalian, dan kita akan jumpa lagi pada podcast selanjutnya dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih ya Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.